Film diawali dengan sebuah berita yang mengabarkan jika rakyat negara Brazil sedang berunjuk rasa dan membrutal di jalanan setelah mengetahui bahwa para pejabat banyak yang melakukan korupsi dan menghabiskan uang rakyat. Tentu saja ini sangat familiar di negara Konoha. Ternyata, seorang gubernur yang bernama Carlos juga menjadi tersangka atas kasus korupsi. Dia tinggal di rumah mewah dengan bergelimang harta, padahal banyak warganya yang miskin dan kelaparan. Tak lama kemudian, dua anggota pasukan khusus polisi yang bernama Dani dan Miguel ditugaskan untuk menangkap Carlos. Namun Carlos terlihat santai dan tidak panik dengan kedatangan mereka dan malah menyeruput secangkir kopi hangat. Would you like some coffee? Para warga yang mengetahui berita penangkapan ini tentu saja sangat senang karena Gubernur Carlos adalah salah satu pejabat korup di negaranya. Morning. What to say about the misappropriation? Won't say anything without my lawyer. Saat diinterogasi, Dani menunjukkan bukti berupa rekaman mengenai cara si Carlos melakukan korupsi. Diketahui Carlos juga tak segan-segan menghabisi siapapun yang berani melawannya. Bahkan dia juga telah menyuap kejaksaan dan aparat hukum agar mendapat perlindungan. Tak lama kemudian seorang pengacara yang bernama Mavel menemui si Carlos. Di sini Mavel memberi kabar kalau dia telah mengajukan banding ke pengadilan agar Carlos bisa terbebas dari hukuman. Mendengar itu, Carlos pun meminta Mavel untuk mengumpulkan para pengawalnya karena dia khawatir ada orang yang ingin menghabisinya. Tanpa keterangan apapun, Dani dan Miguel dipulangkan oleh komandannya yang kemungkinan juga disuap oleh si Carlos. Sesampainya di rumah, Miguel melihat putrinya telah tidur di sofa. Di sini terungkap jika Miguel telah bercerai dengan istrinya dan ia juga sangat dekat dengan putrinya, bahkan mereka berdua sering nonton bareng sepak bola di stadion. Good night, Daddy. Love you more. Esok harinya ketika Miguel sedang bertugas, atasannya datang untuk mengucapkan selamat atas hasil kerja timnya yang berhasil menangkap Gubernur Carlos. Tapi atasannya mengabarkan bahwa kasus penangkapan Carlos akan ditutup secara paksa oleh pihak yang lebih berwenang dan mereka malah ditugaskan untuk menciduk tempat sabung ayam. Mendengar keputusan tersebut tentu saja Miguel dan Dani tidak terima sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Kemudian si atasan mengancam barang siapa yang menentang keputusan ini dipersilahkan angkat kaki dari kepolisian. Meski merasa kesal, akhirnya Miguel dan rekan-rekannya menuruti perintah atasan. Kemudian Dani mengingatkan Miguel mengenai janji kepada anaknya untuk nonton bareng sepak bola. Sementara anak dan mantan istrinya ternyata sedang menunggu kedatangan Miguel. Dengan rasa bahagia, Miguel dan anaknya segera berjalan kaki menuju ke stadion. Namun tiba-tiba sebuah petaka pun terjadi. Tak disangka anaknya ditembak oleh seorang sniper, sehingga Miguel bergegas membawa anaknya yang sekarat ke UGD. Para tim medis langsung menangani anaknya dan perawat meminta Miguel untuk menunggu di luar. Miguel yang sangat khawatir, dia memutuskan untuk memeriksa keadaan putrinya. Namun saat menyusuri rumah sakit, dia melihat banyak pasien yang terbengkalai akibat fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Dan ternyata anak Miguel juga mengalami nasib yang sama. Di sini Miguel dibuat sangat kesal karena melihat anaknya tak kunjung ditangani oleh dokter sehingga kehilangan banyak darah. Tak berselang lama, tragisnya putri Miguel pun harus meninggal dunia. Tak lama mantan istrinya pun datang dan melihat Miguel nampak terpuruk tanpa berbicara sepatah kata pun. Sontak mantan istrinya pun menangis histeris mengetahui anaknya telah meninggal. Sebagai sahabat, Dani mencoba membantu Miguel dengan mencari si penembak jitu, namun saat ini dia belum mengetahui di mana posisi penembak tersebut. Miguel beranggapan bahwa kematian putrinya akibat fasilitas rumah sakit yang bobrok. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan Gomez, seorang mafia sekaligus politikus di pemerintahan yang sedang menemui seorang menteri bernama Regina. Terungkap jika mereka berdua telah bersekongkol untuk meraup keuntungan pribadi.
di mana hal itu dibuktikan dengan Gomes yang akan mendanai Carlos agar bisa menjadi presiden Brazil. Sementara Miguel yang sedang depresi sedang melihat siaran Carlos yang mengumumkan bahwa dirinya mencalonkan sebagai presiden. Para warga pun berdemo karena tak terima jika negaranya akan dipimpin oleh pemerintah korup. Apalagi si Carlos telah terbukti menggelapkan dana rumah sakit. Miguel yang sudah muak pun ikut berdemo dan langsung memberontak saat itu juga. Di tengah situasi yang semakin rusuh, para polisi terpaksa melempar gas air mata yang membuat Miguel dan para pendemo tak berdaya. Beruntungnya ada seseorang yang memberi Miguel topeng gas air mata. Miguel pun langsung mengamuk dan menghabisi semua polisi yang ada di hadapannya. Akibat kebencian yang mendalam kepada para pejabat korup, Miguel nekat masuk ke dalam gedung gubernur seorang diri. Setelah menghabisi semua para pengawal Carlos, Miguel memutuskan untuk menangkap Carlos lalu menghajarnya sampai modar. Mengetahui kabar kematian Carlos, Gomes kemudian mendatangi para koleganya yang merupakan para politikus yang menyembah uang dan jabatan. Di sini Gomes meminta bantuan mereka supaya anaknya bisa terpilih sebagai presiden menggantikan Carlos yang telah tewas. Namun teman-temannya justru menertawakan rencana tersebut karena anak Gomes sama sekali tidak pernah terjun di dunia politik. Merasa permintaannya ditolak, Gomes pun mengancam akan membuka lagi investigasi kasus korupsi yang melibatkan mereka semua. Di sisi lain, Miguel kembali bertugas pasca insiden kematian putrinya, di mana si atasan berhasil meringkus beberapa orang di balik unjuk rasa kemarin. On your own time. Phone in the bag. Dari beberapa pendemo yang diamankan, ada seorang wanita yang ternyata mengetahui bahwa Miguel juga terlibat dalam aksi unjuk rasa. Miguel yang tak ingin identitasnya terbongkar, dia pun meminta atasan untuk menginterogasi wanita tersebut. Ternyata gadis itu bernama Dina yang merupakan seorang hacker. Di sini Dina mengatakan kalau dia sampai ditangkap, maka dia akan memberitahu siapa orang yang telah membunuh Carlos. Kemudian Miguel pergi ke ruangan barang bukti dan menemukan HP Dina yang ada bukti rekaman dirinya. Miguel langsung menyembunyikan barang bukti HP tersebut agar dirinya tetap aman. Pada malam harinya, Miguel kembali mendatangi Dina untuk memintanya meretas semua dokumen penting milik Carlos, di mana satu persatu orang di balik kasus korupsi mulai terungkap, yang salah satunya adalah Gomes. Setelah mengetahui siapa saja para pejabat yang melakukan korupsi, Miguel pun mempersiapkan senjata dan akan memburu para pejabat korup yang telah menghabiskan uang rakyat. Good night, sir. Keesokan harinya berita tentang kematian para pejabat korup telah tersebar di sosial media yang membuat Dina merasa was-was karena dirinya juga terlibat dalam peristiwa ini. Tak disangka Miguel datang dan memintanya kembali mencari orang-orang yang mendanai kampanye para koruptor. Awalnya Dina sempat menolak permintaan tersebut, tapi Miguel menawarkan sebuah surat keringanan masa tahanan untuk ibunya Dina yang kini sedang dipenjara. Esok harinya Dina pergi ke penjara untuk menjenguk ibunya, untuk memberitahu jika dia akan berusaha membebaskan ibunya. Namun ibunya menjawab kalau hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Setelah menjenguk ibunya, Dina memutuskan untuk membantu Miguel dalam mencari orang yang selama ini mendanai para koruptor. Dina kemudian meretas kamera pengawas di sebuah gedung, tempat di mana Gomes akan bertemu Regina. Sebelum beraksi, Miguel sempat mampir ke tempat kerjanya dan pura-pura membantu Dani agar dirinya tidak dicurigai. Namun Dani memberitahu jika para pejabat korup dihabisi oleh orang yang terlatih sebab tak ada satupun barang bukti yang ditemukan di TKP. Miguel yang mengetahui jika Dani sedang melakukan penyelidikan kasus ini, dia mengajak rekannya untuk pulang karena sudah larut malam. Come on.
ketika Miguel akan melancarkan aksinya. Namun ternyata Dani kembali ke kantor dan mengetahui jika target selanjutnya adalah ibu menteri yang mengadakan pertemuan dengan si Gomez. Tanpa buang waktu, Dani langsung menghubungi Miguel untuk memberitahu kalau dirinya berhasil mengetahui siapa orang yang akan menjadi target berikutnya. Karena teleponnya tak diangkat oleh Miguel, Dani pun terpaksa memasuki gedung itu seorang diri. Sesampainya di sana, tak disangka ia berpapasan dengan si penembak jitu tersebut. Karena Miguel yang tahu jika Dani adalah sahabatnya, dia tidak mau melawan dan terpaksa harus menerima tembakan. Setelah kejadian itu, lalu Miguel meminta bantuan Dina untuk mengobati lukanya. Dari sinilah Miguel mencurigai bahwa orang yang mendanai para pejabat korup adalah Bu Menteri untuk membeli kursi parlemen atas perintah dari si Gomez. Esok harinya Miguel dan Dani mulai melakukan investigasi kepada Bu Menteri yaitu Regina. Di sini Miguel mengusulkan untuk menangkap si Menteri agar pekerjaannya untuk membunuh Gomez akan lebih mudah. Tak lama komandannya pun datang dan seketika melarang Miguel dan semua anak buahnya untuk menyelidiki Bu Menteri. Dan ternyata selama ini Gomez telah menyuap si komandan agar mendapat pelindungan. Miguel yang sudah muak dengan hukum negara ini pun memutuskan untuk mengeksekusi Gomez sebab dialah dalang dari semua ini. Setelah Dina memberi alamat kediaman Gomez, Miguel pun langsung beraksi. Di sisi lain, terlihat Gomez sedang mengumpulkan para pejabat yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Dia langsung berterus terang bahwa dirinya akan mencalonkan anaknya sebagai presiden menggantikan Carlos yang telah tewas. Namun tiba-tiba anaknya Gomez seketika pergi meninggalkan mereka semua dan mengadu kepada sang ibu kalau dirinya belum siap untuk menjadi presiden. Akan tetapi Gomez tetap bersikeras dengan keputusannya dan memaksa si anak menuruti perintahnya. Namun tiba-tiba ternyata Miguel sengaja menembak anaknya Gomez sebagai peringatan agar si Gomez mau bertobat. Tapi nyatanya Gomez justru sama sekali tak merasa berduka atas kematian anaknya dan ia justru akan maju sebagai presiden. Dia juga menjadikan anaknya sebagai bahan kepentingan kampanye karena dia akan melawan capres lain bernama Helen, sosok yang dikenal jujur dan anti korupsi. Di sisi lain, anak buah Gomez yang kita sebut saja Samsul berhasil mengetahui informasi tentang Dina, orang yang selama ini membantu Miguel. Dia pun bergegas mendatangi kantor tempat Dina bekerja, namun di sana hanya ada bosnya Dina dan tanpa pikir panjang dia pun langsung menghabisinya. Tak berselang lama Dina baru datang ke kantor dan langsung dibuat kaget melihat bosnya yang sudah tewas. Dina yang sangat ketakutan pun segera pergi ke tempat persembunyian Miguel. Namun tanpa disadari ternyata dia telah dibuntuti oleh beberapa anak buah Gomez sehingga terjadilah baku tembak. Dan sialnya Dina yang akan kabur malah tertangkap oleh Samsul. Dia kemudian memberi persyaratan kepada Miguel. Samsul akan membebaskan Dina asalkan Miguel mau menghabisi lawan Gomez sebagai presiden, yaitu Helen. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Miguel menuruti perintah Samsul. Setelah kejadian itu, para polisi mendatangi TKP, namun di sana Dani menemukan HP milik Miguel dan akhirnya identitas asli Miguel terbongkar. Dani pun tak menyangka bahwa orang yang selama ini menghabisi para pejabat korup adalah temannya sendiri. Keesokan harinya kita akan melihat acara debat kedua capres antara Helen melawan Gomez yang cuman omon-omon. Sementara Miguel dengan terpaksa akan membunuh Helen yang merupakan orang yang anti korupsi. Namun saat Miguel akan menembak Helen, untungnya Dani datang untuk menghentikan aksi Miguel, sehingga terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Dani yang telah mengetahui jika yang dia lawan adalah Miguel, dia memintanya untuk tidak menghabisi Helen.
Karena jika Miguel tetap melakukan aksinya, maka Miguel tak ada bedanya dengan para koruptor yang telah membuat rakyat sengsara. Tapi Miguel yang sejak awal memang tak berniat menghabisi Helen sehingga tembakannya dibuat meleset, dan saat itu juga siaran televisi seketika dihentikan. Sementara Samsul yang melihat kejadian itu pun langsung menghubungi rekannya yang ada di TKP, dan ketika Samsul lengah, Dina dengan cepat menusuknya sampai tewas. Karena aksinya itu, Miguel harus diamankan ke kantor polisi dan dibawa menuju ke ruang tahanan, sehingga kejadian ini pun menjadi viral di semua media, karena orang yang selama ini menghabisi para koruptor adalah Miguel yang hanya dilakukan seorang diri. Tak berselang lama mantan istrinya datang untuk menemui Miguel. Mantan istrinya merasa kecewa dan mengatakan, jika anak mereka masih hidup, pasti tak akan bangga dengan perbuatan ayahnya sekarang. Di dalam penjara, Miguel hanya bisa menyaksikan acara pemilu calon presiden antara Gomez dan Helen yang akan segera dimulai. Awalnya Gomez kalah suara dengan lawannya dalam perhitungan cepat, tapi karena bantuan orang dalam, tiba-tiba polling suara langsung berubah drastis sehingga Gomez berhasil mengungguli Helen. Di sisi lain, Miguel kembali dibawa ke sebuah ruang untuk diinterogasi, namun si komandan justru memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Miguel. Akan tetapi Miguel yang bukan orang sembarangan langsung melawan dan berhasil menghabisi orang tersebut. Mengetahui Gomez sudah semakin dekat dengan kursi presiden, Miguel pun dengan cepat mempersiapkan senjata dan amunisi untuk memburu Gomez. Tanpa berlama-lama, Miguel pun segera pergi ke tempat Gomez yang terlihat sedang mengadakan pesta atas kemenangannya. Tanpa mereka sadari, ternyata Miguel telah sampai di sana dan langsung membantai semua pengawal termasuk para pejabat korup. Dan akhirnya Miguel berhadapan langsung dengan Gomez, si pejabat korup kelas kakap. Di sini Gomez mengatakan bahwa korupsi tak akan bisa hilang dari dunia ini karena sifat asli manusia adalah serakah, merasa selalu kurang dan tidak bisa bersyukur. Miguel yang sudah muak dengan kelakuan Gomez, tanpa banyak omong langsung menghabisinya saat itu juga. Akibat suara tembakan membuat para penjaga berdatangan, tapi Miguel yang telah merencanakan semuanya langsung meledakkan bom yang sebelumnya telah dia pasang di basement. Ledakan bom yang begitu dahsyat membuat gedung menjadi hancur rata dengan tanah, sehingga awak media langsung mengabarkan bahwa Gomez dinyatakan telah tewas dihabisi sang eksekutor para korupsi. Siapa lagi kalau bukan Miguel? Semua orang yang melihat berita tersebut sontak dibuat kaget, namun belum diketahui pasti apakah Miguel berhasil selamat dari ledakan tersebut. Namun di akhir film kita akan diperlihatkan seseorang yang berkostum seperti Miguel dengan senjata snipernya dan akan terus memberantas para pejabat korup dengan caranya sendiri. Semoga di negeri ini ada orang seperti Miguel yang akan menghabisi koruptor tanpa pandang bulu dan tanpa proses pengadilan. Karena jika di penjara mereka akan dikurangi masa tahanannya, dan jika mereka bebas pasti akan menjabat lagi dan kembali membuat rakyat menderita. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.